Halo semuanya, selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Henderika Kapitan dengan NIM 15 2023 02 02 001. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas 4 materi dari mata kuliah Etika Kristen. Materi yang pertama itu pengertian etika, materi yang kedua kegunaan etika Kristen, materi yang ketiga sumbangsi etika Kristen terhadap agama Kristen, yang keempat metode etika Kristen. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian etika Kristen. Etika Kristen adalah cabang dari filsafat moral yang berfokus pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan oleh tradisi Kristen. Pengertian etika Kristen mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, dasar teologis. Etika Kristen berakar pada ajaran Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ajaran Yesus dan tulisan para rasul menjadi pedoman utama dalam menentukan moralitas. Yang kedua, nilai-nilai moral. Etika Kristen menekankan nilai-nilai seperti cinta kasih, keadilan, pengampunan, dan kebaikan. Prinsip-prinsip ini membimbing perilaku individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan akhir. Dalam etika Kristen, tujuan utama adalah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mencapai kebahagiaan yang abadi, baik dalam kehidupan ini maupun setelahnya. Yang keempat, hubungan dengan sesama. Etika Kristen mengajarkan pentingnya hubungan yang baik dengan orang lain, menekankan kasih terhadap sesama, dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, pertobatan dan transformasi. Etika Kristen mencakup kesadaran akan kesalahan dan perlunya pertobatan yang membawa pada transformasi moral dan spiritual. Secara keseluruhan, etika Kristen mengajak individu untuk tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga untuk mengembangkan karakter yang mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Oke, kita masuk di materi yang kedua, yaitu kegunaan etika Kristen. Etika Kristen memiliki berbagai kegunaan yang signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu panduan moral. Etika Kristen memberikan pedoman untuk menentukan apa yang benar dan salah, membantu individu dalam membuat keputusan yang etis. Yang kedua, pengembangan karakter. Ajaran etika Kristen mendorong pengikutnya untuk mengembangkan karakter yang baik seperti cinta, kesabaran, dan pengampunan. Yang ketiga, yaitu hubungan yang sehat. Dengan menekankan kasih dan pengertian, etika Kristen memperkuat hubungan antara individu, baik dalam keluarga, komunitas, maupun dalam masyarakat luas. Yang keempat, yaitu tanggung jawab sosial. Etika Kristen mengajak individu untuk peduli terhadap orang lain dan lingkungan, mendorong aksi sosial dan pelayanan kepada yang membutuhkan. Yang kelima, yaitu resolusi konflik. Prinsip pengampunan dan rekonsiliasi dalam etika Kristen membantu dalam menyelesaikan konflik dan pemulihan hubungan yang rusak. Yang keenam, yaitu kehidupan yang bermakna. Dengan menekankan tujuan hidup yang lebih tinggi, etika Kristen membantu individu menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Yang ketujuh, yaitu orientasi spiritual. Etika Kristen mengintegrasikan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari, membantu orang untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui tindakan dan sikap mereka. Ya, kita masuk di materi yang ketiga, yaitu sumbangsi etika terhadap agama Kristen. Etika Kristen memberikan sejumlah sumbangsi yang signifikan terhadap perkembangan dan praktik agama Kristen. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, fundamentalisme moral.
Etika Kristen menetapkan dasar moral yang kuat berdasarkan ajaran Alkitab, memberikan panduan bagi pengikutnya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai iman. Yang kedua, peningkatan kesadaran sosial. Ajaran etika Kristen mendorong perhatian terhadap isu-isu sosial seperti keadilan, kemiskinan, dan penganiayaan, menginspirasi umat untuk terlibat dalam pelayanan sosial dan advokasi. Yang ketiga, membantu komunitas. Etika Kristen memperkuat ikatan dalam komunitas gereja dengan menekankan kasih, pengertian, dan dukungan antar anggota, menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Yang keempat, pengampunan dan rekonsiliasi. Prinsip pengampunan dalam etika Kristen membantu individu dan komunitas untuk menyelesaikan konflik dan membangun kembali hubungan yang rusak, menciptakan suasana damai. Yang kelima, transformasi pribadi. Ajaran etika Kristen mendorong individu untuk melakukan introspeksi dan pertobatan yang dapat menghasilkan perubahan positif dalam hidup mereka dan karakter yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti cinta kasih, kesabaran, dan keadilan, etika Kristen berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat. Oke, kita masuk di materi yang keempat, yaitu metode etika Kristen. Metode etika Kristen mencakup berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menentukan tindakan moral sesuai dengan ajaran Kristen. Berikut adalah beberapa metode utama. Yang pertama, pendekatan Alkitabiah. Studi Alkitab. Menggunakan Alkitab sebagai sumber utama untuk menentukan prinsip-prinsip moral. Ini melibatkan analisis teks-teks Alkitab, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, serta konteks historis dan budaya. Yang kedua, etika agape. Menilai tindakan berdasarkan cinta kasih yang merupakan inti ajaran Yesus. Tindakan dianggap baik jika mencerminkan kasih dan kebaikan terhadap sesama. Yang ketiga, yaitu pendekatan deontologis. Berfokus pada kewajiban moral dan perintah Tuhan. Tindakan dinilai benar jika sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dalam Alkitab tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ya, sekian video saya yang saya bawakan di pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang tadi saya sudah sampaikan penonton bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Shalom.